Halo Kak, selamat datang di mata kuliah metode numerik. Itu kameranya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Ade, Saya Najwa, saya Syafrida, saya Suci, dan saya Saldia. Yeah, 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 yeah. That's the way every day goes. Baik, di sini yang pertama kali kita akan membahas tentang integrasi numerik. Nah, pengertian dari integrasi numerik pada trigonometri ini adalah metode menghitung nilai integral fungsi trigonometri secara pendekatan menggunakan perhitungan angka ketika integral tersebut sulit atau tidak dapat diselesaikan secara analitik. Fungsi trigonometri yang dimaksud misalnya yaitu sin X, cos X, dan tan X. Dalam integrasi biasa, kita mencari hasil integral dengan rumus matematika. Namun, pada integrasi numerik, luas daerah di bawah kurva dihitung menggunakan pendekatan, seperti membagi daerah menjadi beberapa bagian kecil. Lalu, persoalan integrasi numerik. Persoalan integrasi numerik menghitung secara numerik integral tertentu, di mana rumusnya yaitu I sama dengan integral dengan batas atas B dan batas bawah A, f x dx, yang dalam hal ini A dan B batas-batas integrasi. F adalah fungsi yang dapat diberikan secara eksplisit dalam bentuk persamaan maupun secara empirik dalam bentuk tabel nilai. Kemudian, di sini ada 3 pendekatan menurunkan rumus integrasi numerik, di mana pendekatan pertama adalah berdasarkan tafsiran geometri integral tentu. Daerah integrasi dibagi atas sejumlah pias atau strip yang berbentuk segi 4. Luas daerah integrasi dihampiri dengan luas seluruh pias. Rumus dalam bab ini disebut kaidah integrasi numerik yang diturunkan dengan pendekatan ini digolongkan ke dalam metode pias. Lalu, pendekatan kedua adalah berdasarkan polinom interpolasi. Di sini, fungsi integral f(x) dihampiri dengan polinom interpolasi Pnx. Selanjutnya, integrasi dilakukan terhadap Pnx. Oleh karena itu, polinom lebih mudah diintegralkan daripada mengintegralkan fx. Rumus integrasi numerik yang diturunkan dengan pendekatan ini digolongkan ke dalam metode Newton-Cotes, yaitu metode yang umum untuk menurunkan rumus integrasi numerik. Lalu yang terakhir yaitu pendekatan ketiga. Nah, di mana pendekatan ketiga ini sama sekali tidak menggunakan titik-titik diskrit sebagaimana pada pendekatan kedua dan pendekatan yang lainnya. Nilai integral diperoleh dengan mengevaluasi nilai fungsi pada sejumlah titik tertentu di dalam selang min 1,1, lalu mengalikannya dengan suatu konstanta, kemudian menjumlahkan keseluruhan perhitungan. Pendekatan ketiga ini dinamakan kuadratur Gauss. Selanjutnya kita membahas metode Pias. Pada umumnya, metode perhitungan integral secara numerik bekerja dengan sejumlah titik diskrit. Oleh karena itu, data yang ditabulasikan sudah terbentuk sedemikian, maka secara alami ia sesuai dengan kebanyakan metode integrasi numerik. Untuk fungsi menerus, titik-titik diskrit itu diperoleh dengan menggunakan persamaan fungsi yang diberikan untuk menghasilkan tabel nilai. Jika dihubungkan dengan tafsiran geometri integral tentu, titik-titik pada tabel sama dengan membagi selang integrasi A, B menjadi n buah pias atau strip, atau segmen menjadi n buah pias atau strip atau segmen. Lebar tiap pias adalah H sama dengan B kurang A per N. Titik absis pias dinyatakan sebagai XR sama dengan A ditambah RH, R sama dengan 0,1,2 sampai seterusnya. Dan nilai fungsi pada titik absis pias adalah FR sama dengan FXR. Luas daerah integrasi A, B dihampiri sebagai luas N buah pias. Metode integrasi numerik yang berbasis pias ini disebut metode pias.
Kaidah integrasi numerik yang dapat diturunkan dengan metode Pias ada 3, yaitu yang pertama, kaidah segi 4, yang kedua, kaidah trapesium, dan yang ketiga, kaidah titik tengah. Kaidah segi 4. Jika sebuah pias berbentuk 4 persegi panjang dari X sama dengan X0 sampai X sama dengan X1 berikut, dapat dilihat pada gambar 6.3 bahwa pada fungsi Y itu sama dengan Fx, dan pada fungsi X ada batas bawah A sama dengan X0 dan batas atas B sama dengan X1. Luas satu pias adalah tinggi pias sama dengan Fx0. Integral batas bawah X0 sampai batas atas X1, Fx dx kira-kira hasilnya Hfx0 ini merupakan persamaan 1, atau tinggi pias sama dengan Fx1. Integral batas bawah X0 sampai batas atas X1, Fx dx kira-kira hasilnya Hfx1 ini merupakan persamaan kedua. Nah, berdasarkan persamaan 1 dan 2 di atas, maka diperoleh integral batas bawah X0 sampai X1, Fx dx kira-kira hasilnya Hfx0. Integral batas bawah X0 sampai X1, Fx dx kira-kira hasilnya Fx1 per 2 integral batas bawah X0 sampai batas atas X1, Fx dx kira-kira hasilnya H, Fx0 ditambah Fx1. Ini merupakan persamaan ketiga. Nah, pada persamaan ketiga ini, setiap persamaannya dibagi dengan 2. Maka diperoleh integral batas bawah X0 sampai X1, Fx dx kira-kira hasilnya H per 2, Fx0 ditambah Fx1. Persamaan ini merupakan persamaan keempat yang dinamakan dengan kaidah segi 4. Kaidah segi 4 untuk satu pias dapat diperluas untuk menghitung I sama dengan batas bawah A sampai B Fx dx. Yang dalam ini I sama dengan luas daerah integrasi dalam selang A, B. Luas daerah tersebut diperoleh dengan selang A, B menjadi N buah pias segi 4 dengan lebar H, yaitu pias dengan absis X0, X1, X1, X2, X2, X3 dan seterusnya, dan pias Xn dikurang 1, Xn. Jumlah luas seluruh pias segi 4 itu adalah hampiran luas I. Dapat dilihat pada gambar 6.4. Nah, kaidah integrasi yang diperoleh adalah kaidah segi 4 gabungan sebagai berikut. Integral X0 sampai X1 Fx dx kira-kira hasilnya Hfx0 ditambah Hfx1 ditambah Hfx2 ditambah seterusnya ditambah Hfxn kurang 1. Integral X0 sampai X1 Fx dx kira-kira hasilnya Hfx1 ditambah Hfx2 ditambah Hfx3 tambah seterusnya ditambah sampai Hfxn per 2 integral X0 sampai X1 Fx dx kira-kira hasilnya Hfx0 ditambah 2 Hfx1 ditambah 2 Hfx ditambah sampai seterusnya sampai 2 Hfxn dikurang 1 ditambah Hfxn. Ini merupakan persamaan kelima. Pada persamaan kelima tadi, setiap ruas persamaannya itu dibagi dengan 2 untuk menghasilkan persamaan sebagai berikut. Integral A sampai B Fx dx kira-kira hasilnya H per 2 Fx0 ditambah H Fx1 ditambah H Fx2 dan seterusnya sampai ditambah H Fxn dikurang 1 ditambah H per 2 Fxn. Jadi, kaidah segi 4 gabungan adalah integral A sampai B Fx dx kira-kira hasilnya H per 2 F0 ditambah 2 F1 dan seterusnya sampai ditambah 2 Fn dikurang 1 ditambah Fn dan seterusnya sampai ditambah H per 2 dikali F0 ditambah 2 sigma I sama dengan 1 sampai N dikurang 1 F1 tambah Fn dengan Fr sama dengan Fxr di mana R sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya sampai N. Untuk mempermudah kita memahaminya, kita masuk ke contoh 1. Hitung integral batas bawah 1,8 sampai 3,4 E pangkat X dx dengan kaidah segi 4 bila H sama dengan 0,2 di mana R-nya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, XR 1,8, 2,0, 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3,0, 3,2, 3,4 dan FXR-nya 6,050, 7,389, 9,025,
11,023, 13,464, 16,445, 20,086, 24,533, dan 29,964 terlihat pada tabel tersebut. Kita selesaikan. Jumlah pias atau N sama dengan B dikurang A per H. Maka di sini kita lihat bahwa B itu adalah batas atasnya yaitu 3,4 dan A-nya batas bawahnya 1,8 dan H-nya diketahui 0,2. Sehingga 3,4 dikurang 1,8 per 0,2. Kita selesaikan terlebih dahulu. 3,4 dikurang 1,8 sama dengan 1,6. Kemudian dibagi dengan 0,2 sehingga hasilnya sama dengan 8 pias. Kemudian nilai integrasi batas bawah A sampai B fx dx kira-kira hasilnya H per 2 F0 ditambah Fn ditambah H sigma I sama dengan 1 sampai N dikurang 1 Fi kira-kira hasilnya H per 2 dikali F0 ditambah F8 ditambah H F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah F5 ditambah F6 ditambah F7. Sehingga kita masukkan nilai batas A dan batas bawahnya B. Integral 1,8 sampai 3,4 E pangkat X dx kira-kira hasilnya tadi nilai hanya 0,2 sehingga 0,2 per 2. Nah di sini F0-nya kita bisa lihat dari tabel Fxr sehingga F0 itu pertama yaitu 6,050, kemudian F8-nya yang paling bawah kita lihat dari tabel 29,964 ditambah hanya 0,2, F1-nya 7,389 ditambah F2-nya 9,025, F3-nya ditambah 11,023, F4-nya 13,464, F5-nya 16,445, F6-nya 20,086, dan F7-nya sama dengan 24,533. Sehingga integral 1,8 sampai 3,4 E pangkat X dx kira-kira hasilnya semua dijumlahkan dan dibagikan sehingga hasilnya 23,994. Eksak. Integral 1,8 sampai 3,4 E pangkat X dx kira-kira hasilnya E pangkat X dengan batas bawah 1,8 dan batas atasnya 3,4 sama dengan E pangkat 3,4 dikurang E pangkat 1,8 sama dengan 29,964 dikurang 6,050 sehingga hasilnya sama dengan 23,914. Galatnya sama dengan 23,994 dikurang 23,914 sehingga hasilnya 0,08. Kemudian contoh yang kedua. Hitung integral batas bawah 1 sampai 3 2x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 2 dx dengan kaidah segi 4 bila h sama dengan 0,5. Dilihat pada tabel ada r itu sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, XR-nya 1, 1,5, 2, 2,5, dan 3. FXR-nya 6, 19,125, 48, 103,125, dan juga 198. Kita selesaikan jumlah pias atau N sama dengan B dikurang A per H sama dengan cara yang contoh satu tadi, maka N sama dengan 3 dikurang 1 per 0,5 sama dengan 2 per 0,5 sama dengan 4 pias. Nilai integrasinya, integral A sampai B fx dx kira-kira hasilnya H per 2 F0 ditambah Fn ditambah H sigma I sama dengan 1 sampai N dikurang 1 Fi kira-kira hasilnya H per 2 F0 ditambah F4 ditambah H dikali F1 ditambah F2 ditambah F3. Maka integral 1 sampai 3 2x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 2 dx kira-kira hasilnya 0,5 per 2 dikali 6 ditambah 198 ditambah 0,5 dikali 19,125 ditambah 48 ditambah 103,125 sehingga integral batas bawah 1 sampai 3 2x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 2 dx kira-kira hasilnya 136,125.
Sehingga nilai eksaknya integral batas bawah 1 sampai 3 2x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 2 dx, kira-kira hasilnya 2/5 x pangkat 5 ditambah 4/3 x pangkat 3. Integral batas bawahnya 1 dan atasnya 3, sehingga hasilnya sama dengan 131,4667. Dan nilai galatnya sama dengan 136,125 dikurang 131,4667 sama dengan 4,6583. Kita lanjut ke kaidah trapesium. Konsep dasar sebuah pias berbentuk trapesium, metode integrasi numerik untuk mendekati luas daerah di bawah kurva fx pada selang interval x0 dan x1 menggunakan bangun datar trapesium dengan menghubungkan ujung koordinat dengan garis lurus fungsional dengan lebar interval sebesar h. Jadi kita ketahui bahwa x0 ke x1 terdapat garis yang menghubungkan, yaitu garis lurus fungsional yang dinamakan dengan h. Maka kita dapat persamaan luas satu trapesiumnya integral fx terhadap x dengan batas bawah x0, batas atas x1 mendekati h/2 fx0 ditambah fx1. Bila selang interval AB dibagi atas n buah pias trapesium dengan lebar yang sama yaitu h tadi, kita menggunakan kaidah trapesium gabungan. Penurunan persamaan merupakan total penjumlahan luas dari masing-masing pias trapesium kecil. Maka integral fx terhadap x dengan batas bawah a, batas atas b mendekati h/2 fx0 ditambah fx1 ditambah h/2 fx1 ditambah fx2. Maka kita dapatlah di sini persamaan gabungan akhirnya integral fx terhadap x dengan batas bawah a, batas atas b mendekati h/2 fx0 ditambah 2 sigma i sama dengan 1 sampai n-1 fi ditambah fn. Masuk kita ke contoh soal yang pertama, yaitu fungsi polinomial. Hitunglah nilai dari pias integral berikut menggunakan kaidah trapesium, di mana integral 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 1 terhadap x dengan batas bawah 1, batas atas 3. Dengan lebar piasnya yaitu h sama dengan 0,5. Maka n sama dengan b dikurang a per h. Kita ketahui bahwa b-nya di sini adalah batas atas dan hanya batas bawah. Maka n sama dengan 3 dikurang 1 per 0,5 sama dengan 4. Dan ini adalah tabel yang diketahui dari soal. Kemudian ke penyelesaian. Substitusi rumus kaidah trapesium mengintegrasikan nilai titik batas awal, pias tengah berkelipatan 2 dan titik batas akhir. I sama dengan 0,5 per 2 F0 ditambah 2 F1 ditambah 2 F2 ditambah 2 F3 sampai F6. Masukkan data konstanta numerik dari tabel sebelumnya. Maka I sama dengan 0,5 per 2 dikali 6 ditambah 2 dikali 8 sampai nanti ditambah 198, di mana 198 adalah nilai dari F6. Maka I sama dengan 0,5 per 2 dikali 544,5 dan hasil I-nya adalah 147,5. Kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu fungsi rasional. Hitung integral berikut menggunakan kaidah trapesium pias gabungan. Integral 1 per x tambah 1 terhadap x dengan batas bawah 0, batas atas 1 dengan lebar piasnya h sama dengan 0,05. Dengan batas bawah a sama dengan 0 dan batas atas b sama dengan 1. Maka n-nya sama dengan 1 dikurang 0 per 0,05 sama dengan 20. Proses pembagian daerah menjadi 20 interval pias ini akan meningkatkan keakuratan dan memperkecil nilai galat integrasinya. Penyelesaiannya dengan membagi pias ke dalam n sama dengan 20 interval, persamaan integrasinya dijabarkan menjadi sebagai berikut. Integral 1 per x tambah 1 dx, di mana batas bawah 0, batas atas 1 mendekati h per 2, f0 ditambah f20 ditambah h, dikali f1 ditambah f2 sampai nanti di f19. Nilai titik evaluasi batas ujung f0 sama dengan 1 dan f20 sama dengan 0,5.
Mungkin teman-teman akan bertanya F20 ini asalnya dari mana? Nah, asal dari F20 itu adalah pertama kita cari dulu X-nya, X20-nya. Di mana kita masukkan nilai A ditambah 20 dikali H. 20 tadi adalah nilai N dan H-nya tadi 0,05. Maka kita dapat X20 sama dengan 0 ditambah 20 dikali 0,05 sama dengan 1. Nah, kita masukkan F20 di mana tadi dapat 1, kita masukkan 1 per X tambah 1, maka hasil dari F20 adalah 0,5. Begitu. Nilai pias tengah 0,952381 ditambah 0,909091 sampai nanti ditambah 0,512821. Nah, nilai yang ini yang 0,952381 dan sampai seterusnya itu dapat dari substitusi. Misal kita cari yang pertama tadi 0,952381, kita masukkan itu adalah F1 sama dengan F 0,05 sama dengan 1 per 0,05 ditambah 1. Maka hasilnya 0,952381. Nah, 0,05 ini hasilnya adalah kita ketahui bahwa X0 sama dengan 0. X1 sama dengan 0 ditambah 0,05. 0,05 adalah nilai dari H. Maka X1 adalah 0,05. Itulah yang kita masukkan ke dalam F1 tersebut. Begitu juga nanti sampai seterusnya. Misalnya nanti kita mau mencari F2, maka X2-nya nanti kita dapat, kita masukkan dari sebelumnya X1-nya adalah 0,05, kita tambahkan dengan H, maka hasilnya 0,10. Jadi nanti kita masukkanlah untuk F2-nya F dikali 0,10, 1 per 0,10 ditambah 1. Dapatlah nanti hasilnya 0,909091. Seperti itu. Hasil dari penjumlahan pias titik tengah tadi, nilai tengah tadi adalah 13,11607. Maka kita dapatkan hasil akhirnya, kita substitusikan ke dalam rumus yang tadi, I sama dengan 0,05 per 2 dikali 1 ditambah 0,5. Satunya tadi adalah F0 dan 0,5-nya adalah F20 sesuai dengan ini. Kita tambah dengan H, H-nya tadi 0,05. Dan kita masukkan nilai dari penjumlahan pias tengah tadi yang ini 13,11607. Kita dapatlah di sini hasil I-nya, hasil akhir I-nya adalah 0,6933035. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke materi kaidah titik tengah. Kita bisa pandang sebuah pias berbentuk 4 persegi panjang dari X sama dengan X0 sampai X sama dengan X1 dan titik tengah absis X sama dengan X0 tambah H per 2. Kita bisa lihat pada gambar 6.6. Nah, luas satu pias adalah integral dari X0 sampai X1 fx dx mendekati HF X0 tambah H per 2 mendekati HF X setengah. Nah, ini adalah persamaan pertama. Nah, persamaan pertama ini dikenal dengan nama kaidah titik tengah. Kaidah titik tengah gabungan kita bisa lihat pada gambar 6.7. Integral dari A ke B fx dx mendekati integral x0 ke x1 fx dx ditambah integral dari x1 ke x2 fx dx sampai integral xn-1 ke xn fx dx mendekati hf x setengah tambah HF X3 per 2 tambah HF X5 per 2 tambah HF X7 per 2 sampai HF XN min setengah mendekati HF setengah tambah F3 per 2 sampai FN min setengah mendekati H sigma I sama dengan 0 N min 1 F indeks tambah setengah. Nah, itu adalah persamaan keduanya. Yang dalam hal ini, XR tambah setengah sama dengan A ditambah R tambah setengah H, dan FR tambah setengah sama dengan F, XR tambah setengah dengan R sama dengan 0, 1, 2, sampai N min 1. Nah, contohnya, hitunglah integral dari 0 ke 1. 1 per X kuadrat tambah 1 dx dengan kaidah titik tengah bila H sama dengan 0,1. Kita jawab, Fx sama dengan 1 per X kuadrat tambah 1, jumlah piasnya N. N sama dengan B dikurang A per N,
sama dengan 1 dikurang 0 per 0,1 sama dengan 1 per 0,1 sama dengan 10 pias. Kita bisa lihat pada tabel ini, R-nya 1, 2, 3 sampai 10, XR-nya 0,05, 0,15, 0,25, dan fungsi XR-nya ada 0,05 adalah 0,975 dah. Nah, tabel ini kita bisa lihat pada buku halaman 143. Kita lanjut. Nilai integrasi. Integral dari A ke B fx dx sama dengan H sigma I sama dengan 0, N min 1, F indeks tambah setengah. Integral dari 0 sampai 1, 1 per X kuadrat tambah 1 dx sama dengan H sigma I kurang 0, 19. F indeks tambah setengah sama dengan H F setengah tambah F 3 per 2 tambah F 5 per 2 sampai F 19 per 2. Sama dengan 0,1, 0,9975 ditambah 0,9771 tambah 0,9412 tambah 0,8910 tambah 0,8313 ditambah 0,7674 tambah 0,7020 tambah 0,64 tambah 0,5805 tambah 0,5246 sama dengan 0,1 7,8526, sehingga kita dapat menemukan hasil dari integral dari 0 ke 1, 1 per X kuadrat tambah 1 dx sama dengan 0,7853. Baik, materi selanjutnya yaitu galat kaidah trapesium. Galat untuk satu buah pias bisa dilihat di gambar 6.7 adalah E sama dengan integral 0 sampai H fx dx dikurang H per 2 F0 ditambah F1. Uraikan fx ke dalam deret Taylor di sekitaran x0 sama dengan 0. Fx sama dengan F0 ditambah X F0 aksen ditambah 1 per 2 X kuadrat F0 double aksen ditambah 1 per 6 X pangkat 3 F0 triple aksen dan seterusnya. Uraikan F1 sama dengan Fx1 sama dengan Fh ke dalam deret Taylor di sekitar x0 sama dengan 0. F1 sama dengan Fx1 sama dengan Fh sama dengan H F0 aksen ditambah H kuadrat F0 double aksen ditambah seterusnya. Maka E sama dengan integral 0 sampai H F0 ditambah X F0 aksen ditambah 1 per 2 X kuadrat F0 double aksen ditambah 1 per 6 X pangkat 3 F0 triple aksen ditambah seterusnya dx dikurang H per 2 F0 dikurang H per 2 F0 tambah H F0 aksen ditambah 1 per 2 H kuadrat F0 double aksen ditambah seterusnya sama dengan X F0 sama dengan X F0 tambah 1 per 2 X kuadrat F0 aksen ditambah 1 per 6 X pangkat 3 F0 triple aksen ditambah seterusnya integral 0 sampai H dikurang 1 per 2 H F0 1 per 2 H F0 dikurang 1 per 2 H kuadrat F0 aksen dikurang 1 per 4 H pangkat 3 F0 dikurang seterusnya. Sama dengan H F0 ditambah 1 per 2 H kuadrat F0 aksen ditambah 1 per 6 H pangkat 3 F0 triple aksen ditambah seterusnya dikurang H F0 ditambah 1 per 2 H kuadrat F0 aksen ditambah 1 per 4 H pangkat 3 F0 triple aksen ditambah seterusnya. Sama dengan minus 1 per 12 H pangkat 3 F0 double aksen ditambah seterusnya mendekati minus 1 per 12 H pangkat 3 F double aksen T. Di mana T di antara 0 dan H mendekati 0H pangkat 3. Jadi integral 0 sampai H fx dx mendekati H per 2 F0 ditambah 1 ditambah 0H pangkat 3. Persamaan ini menyatakan bahwa galat kaidah trapesium sebanding dengan H pangkat 3
Persamaan ini dibuat dengan andaikan bahwa fx menerus dalam selang 0, h. Jika tidak, maka galat tidak sebanding dengan h pangkat 3. Untuk n buah bias, galat keseluruhan atau total adalah E total mendekati minus H pangkat 3 per 12 F0 double aksen ditambah F1 double aksen ditambah seterusnya ditambah Fn minus 1 double aksen yang dapat disederhanakan dengan teorema nilai antara untuk penjumlahan menjadi E total mendekati minus H pangkat 3 per 12 sigma I sama dengan 1 N dikurang 1 Fi double aksen mendekati minus N H pangkat 3 per 12 F double aksen T di mana T di antara A dan B. Mengingat H sama dengan B dikurang A per N, maka E total mendekati minus N H pangkat 3 per 12 F double aksen T mendekati minus H pangkat 3 per 12 B dikurang A F double aksen T mendekati 0 H kuadrat. Demikian integral A sampai B fx dx sama dengan H per 2 F0 ditambah sigma I sama dengan 1 N dikurang 1 Fi ditambah Fn ditambah 0 H kuadrat. Jadi, galat total integrasi dengan kaidah trapesium sebanding dengan kuadrat lebar bias atau H. Semakin kecil ukuran H, semakin kecil pula galatnya. Namun semakin banyak jumlah komputasinya. Contohnya yaitu hitung integral 1,8 sampai 3,4 E pangkat X dx dengan kaidah trapesium, ambil H sama dengan 0,2 perkiraan batas-batas galatnya. Jawabannya yaitu Fx sama dengan E pangkat X, jumlah biasnya adalah N sama dengan B dikurang A per H sama dengan 3,4 dikurang 1,8 per 0,2 sama dengan 8. Nilai integrasi numeriknya yaitu integral A sampai B fx mendekati H per 2 F0 ditambah 2 sigma I sama dengan 1 N dikurang 1 Fi ditambah Fn. Mendekati 0,2 per 2, 6050 ditambah 2, dikali 7389 ditambah 2, dikali 24533 ditambah 29964, mendekati 23994. Nilai integrasi sejatinya adalah integral 1,2 sampai 3,4 E pangkat X sama dengan E pangkat X, di mana X sama dengan 1,8 sampai X sama dengan 3,4 sama dengan E pangkat 3,4 dikurang E pangkat 1,8 sama dengan 29964 dikurang 6050 sama dengan 23914. Galat kaidah trapesiumnya yaitu E sama dengan minus 1 per 12 0,2 kuadrat dikali 3,4 dikurang 1,8 E pangkat X, di mana T berada di antara 1,8 sampai 3,4. Nilai integrasi sejatinya adalah integral 1,2 sampai 3,4 E pangkat X sama dengan E pangkat X, di mana X sama dengan 1,8 sampai X sama dengan 3,4 sama dengan E pangkat 3,4 dikurang E pangkat 1,8 sama dengan 29964 dikurang 6050 sama dengan 23914. Galat kaidah trapesiumnya yaitu E sama dengan minus 1 per 12 0,2 kuadrat dikali 3,4 dikurang 1,8
E pangkat X, di mana T berada di antara 1,8 sampai 3,4. Sehingga batas-batas galatnya yaitu E sama dengan minus 1/12 0,2 kuadrat dikali 3,4 dikurang 1,8 X, di mana E pangkat 1,8 minimumnya yaitu sama dengan minus 0,0323 minimum E pangkat 3,4 maksimumnya yaitu sama dengan minus 0,1598 maksimum. Nilai sejati harus terletak antara 23.994 dikurang 0,1598 sama dengan 23,83 atau 23.994 dikurang 0,0323 sama dengan 23.962. Nilai sejati 23.914 terletak antara 23.962 dan 23.834 sehingga galat integrasi numerik adalah 23.914 dikurang 23.994 sama dengan minus 0,80 yang terletak antara galat minimum minus 0,0323 dan maksimumnya yaitu minus 0,1598. 3. Galat kaidah titik tengah. Galat untuk satu buah bias adalah E sama dengan integral 0 sampai H fx dx dikurang H f1/2 dengan cara penurunan yang sama seperti pada kaidah trapesium dapat dibuktikan bahwa E sama dengan H pangkat 3/24 f double aksen T, di mana T berada di antara 0 dan H. Galat untuk seluruh bias adalah sebagai berikut. E total mendekati N H pangkat 3/24 F double aksen T, di mana T berada di antara A dan B, mendekati H kuadrat per 24 B dikurang A F double aksen T sama dengan 0 H kuadrat. Dapat dilihat bahwa galat integrasi dengan kaidah titik tengah sama dengan 1/2 kali galat pada kaidah trapesium, namun berbeda tanda. Dengan kata lain, kaidah titik tengah lebih baik daripada kaidah trapesium. Sayangnya, kaidah titik tengah tidak dapat diterapkan jika fungsi fx tidak diketahui secara eksplisit atau hanya tersedia data berapa tabel titik-titik saja, sebab kita tidak dapat menghitung nilai tengah fr ditambah 1/2. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Bye!